Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo martabak lovers, salam satu layang. Kembali lagi di channel YouTube Tips dan Trik Martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal ngejelasin ya tentang permasalahan dalam buat martabak. Nah, jadi permasalahannya adalah posisi loyang yang miring. Jadi loyangnya itu nggak center ya dari titik mata api. Oke, jadi bukan kompor yang miring ya, tapi loyang yang miring. Oke, seperti ini. Contohnya, nah ini loyangnya nggak center ya, di loyangnya miring. Untuk yang kompor biasa juga sama, ini titik senternya. Oke, jadi gue bakal ngejelasin apa akibatnya kalau misalkan posisi loyang ini nggak center. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja ke penjelasan lebih detail dan juga prakteknya ketika menuangkan adonan. Oke, ciri kompor yang posisinya miring adalah seperti ini ya. Nah, jadi di kompor gue ini patokan tengahnya adalah ini patokan tengahnya, dan patokan dari loyang adalah yang ini. Jadi untuk patokan di loyang adalah yang ini ya. Ini udah posisi paling tengah. Oke, nah ini terlihat ya, tengahnya ini, sementara tengah loyang ini. Otomatis yang belah sini ini lebih jauh ke jangkau api, sementara yang belah sini ini lebih dekat, dan belah sini juga akhirnya lebih panas ya. Oke, untuk yang pakai kompor biasa juga sama. Nah, titik mata apinya kan dia kecil ya, kalian juga harus bikin patokan tengahnya seperti ini. Nanti loyang kupingnya ini lurus dengan ini. Jadi kuping loyang itu dia lurus dengan ini. Jangan sampai terlalu sini kupingnya, jangan sampai terlalu sana. Itu tandanya miring. Jadi teman-teman harus buat patokan awal dulu di mana titik tengah dari kompor itu ya. Biasanya titik tengahnya adalah ini. Sini kan ada tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah inilah yang dijadikan titik. Oke, otomatis kupingnya harus lurus dengan tanda tengahnya, supaya hasil martabaknya juga lebih bagus lagi. Tapi untuk contohnya di video berikutnya. Oke, jadi harus pastikan ya, bagian tengah dari kompor dari titik mata api harus sama dengan bagian tengah ini loyang. Ini sebagai patokan. Oke, nah ini untuk apinya ya, karena posisi loyangnya miring. Oke, jadi bagian belah sini, yang belah sini ya nih, yang belah sini ini lebih jauh ke mata api, sementara yang bagian belah sini dia lebih dekat dengan mata apinya nih, dia apinya sampai ke atas ya. Otomatis yang belah sini dia lebih panas, sementara yang belah sini dia jauh ke api, jadi di sini suhunya lebih dingin. Otomatis yang bakal matang duluan adalah yang belah sini. Tuh lihat tuh, dia apinya sampai keluar ya, karena posisinya miring ke sebelah kiri, ke sebelah sana. Oke, bisa terlihat posisi loyang yang miring, sementara bagian tengahnya adalah ini. Nah, yang sebelah sini jauh dari api, dia lebih dingin.
Oke, sekarang waktunya gue komen ya. Nah, ini martabaknya yang tadi ya. Ini udah mulai terlihat ya. Kalau misalkan loyang itu posisinya nggak center ya. Di sini warna kulit yang ininya lebih tua dibandingin yang sini. Nah, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, itu berarti loyang dari teman-teman itu posisinya nggak center. Jadi yang sebelah sini nih dia lebih panas. Sementara yang sini ini lebih jauh ke titik mata api. Jadinya dia suhunya lebih rendah. Dan akibat adalah ininya lebih muda ya warnanya. Oke, langsung dicepetin aja. Nah, ini udah kelihatan banget ya perbedaannya. Kalau misalkan loyang ini nggak center, di sini cenderung lebih tua warnanya, pinggiran sini. Oke, sementara sebelah sini muda. Dan yang paling kelihatan adalah yang sebelah sini udah kebuka lebih duluan. Kalau misalkan posisi kompor miring, yang ada adalah dia ketebalannya beda ya. Di sini lebih tebal, di sini lebih tipis. Tapi ini kasusnya beda. Ini kasusnya adalah loyang yang nggak center dari titik mata api. Ya, ini oke, ini udah kebuka duluan. Warna ini kulitnya, pinggirannya dia lebih tua, ini lebih muda, dan ini belum kebuka ya, karena suhunya berbeda ya. Suhu yang belah sini lebih rendah. Nah, efeknya, tahu ya negatifnya lah, kerugiannya adalah kalau ini udah kebuka duluan, otomatis ini kan nunggu yang ini yang belum kebuka. Nah, di sini biasanya kulit martabaknya dia lebih keras, yang bagian belah sini, karena ini bukanya nggak bareng. Pokoknya kalau misalnya ada martabak ya, ketika beli martabak teman-teman ngelihat deh, tukang martabak itu sebagian yang nggak kebuka aja, sebagian lagi udah. Nah, yang udah ini dia bakal keras, karena ini lebih sering kena api. Oke, ini juga bakal lama ya dibandingkan yang belum kebuka. Kalau belum kebuka itu cenderung bawahnya dia lebih lembek sedikit lah, nggak kayak gini. Jadi ini ya akibatnya kalau misalkan loyang itu nggak center. Oke, langsung dicepetin ke hasil akhir ya. Untuk hasil akhirnya, nah ini untuk hasil akhirnya. Untuk hasil akhirnya baik, semuanya sih bakal matang ya. Sebenarnya sih bakal matang aja. Serata juga bakal kebuka semua. Ya kan, cuman yang sebelah sini nunggu supaya kebuka semua dulu, supaya matang. Sementara yang ini udah lama nunggunya. Ini bakal lebih keras yang belah sini. Dan kulit ininya nih, dia lebih tua, cenderung lebih tua. Bawahnya juga bahkan lebih tua dari ini. Kalau ini lebih muda. Nah, kalau teman-teman ketika berjualan ketemu kasus kayak gini, ya biasanya pedagang nggak bakal mau bikin lagi sih ya. Soalnya kan ya pembeli udah nunggu, apalagi kalau pembelinya rame kan. Ini pasti bakal dijual aja. Kayak gini nih masih bisa dijual. Cuman triknya adalah yang posisi belah sininya ini ada di bawah, yang warna lebih mudanya dia ada di atas. Jadi kalau tukang martabak itu dia bakal ngelihat pinggiran warna ini ya. Kalau ini lebih tua, dia ditaruh di bawah. Ini lebih muda, ini taruh di atas. Oke, jadi untuk menghindari warna yang lebih gosong lah. Kalau misalkan di martabak itu kan, kalau di bawah kan nggak kelihatan ya. Yang di atas langsung kelihatan. Nah, biasanya kalau tukang martabak itu kalau kelihatan ininya lebih tua, dia diputar-putar. Jadi ya tukar posisi lah. Ini jadi di bawah, ini jadi di atas. Oke, jadi ini ya akibatnya kalau misalkan emang loyang ininya ini nggak center. Di sini bakal lebih panas karena di sini lebih banyak terkena api sampai ke atas di apinya ya. Yang tadi video sebelumnya kan, kalau ini dia cenderung lebih muda karena lebih jauh dari titik mata api. Jadi kalau teman-teman ketika berlatih, diusahakan dari loyang ini center posisinya. Patokannya adalah yang kuping ini, supaya nanti kulit martabaknya nggak keras, dia matangnya juga bareng, nggak nunggu kayak gini. Oke, dan juga warnanya stabil, semuanya rata gitu. Oke, tadi gue udah ngejelasin semua ya tentang
Ya, ciri-ciri dari loyang yang nggak center, terus juga apa saja akibatnya ya. Juga kalau udah berjualan ya gue kasih solusinya juga. Yang tua itu taruh di bawah, yang muda taruh di atas ya. Oke, nah semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan dari teman-teman ketika teman-teman buka usaha maupun ketika berlatih ya. Jadi kalau kulit martabaknya keras sebelah ya faktornya di sini. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.